Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibina oleh Bapak Hilmi Maulidian S.Hum MLI akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami tentang etika, problematika, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam suku, ras, agama yang berbeda, sehingga Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Dalam Etnologue 2012, dipaparkan bahwa ada sekitar 726 bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan sangat penting untuk menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia tentunya ada tata aturan berbahasa agar komunikasi antar sesama terasa nyaman. Oleh sebab itu, berbahasa Indonesia memiliki etika serta problematika. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga perlu adanya pembinaan serta perlindungan. Etika dalam berbahasa Indonesia. Secara khusus, Sukatman 2012 memaparkan aturan dan tutur kata dasar bahasa Indonesia agar komunikasi dengan sesama dapat berjalan dengan baik dan terasa sopan. Aturan dasar yang dimaksud antara lain: 1. Sikap terbuka dan bersahabat. 2. Pertimbangan tabu bahasa. 3. Penggunaan bahasa ilmiah. 4. Penghalusan bahasa. 5. Penggunaan normatif khusus. 6. Penggunaan pronomina secara tepat. 7. Penggunaan bahasa tubuh secara tepat. Untuk penjelasan lebih lanjut dari poin-poin tersebut, bisa dilihat di makalah yang telah kami kirim. Terima kasih. Problematika bahasa Indonesia. Kesalahan yang sering dijumpai dalam berbahasa adalah kaidah kebahasaannya. Contoh sebagai berikut. 1. Penulisan awalan dan akhiran. 2. Masih banyak penggunaan bahasa yang tidak baku. 3. Kesalahan ejaan. 4. Kesalahan tanda baca pada kalimat. Pengembangan bahasa Indonesia. Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan mutu daya ungkap bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 Jakarta 14-17 Oktober 2003 yang menegaskan perlunya dilakukan pengembangan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dalam iptek. 1. Pengembangan kosakata bahasa Indonesia. 2. Perluasan pemakaian bahasa. 3. Pembinaan kepada masyarakat. 4. Penelitian bahasa. Dan 5. Pengembangan bahasa melalui media massa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembinaan bahasa Indonesia. Seminar Politik Bahasa Nasional 1999 menyatakan bahwa pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu pemakai bahasa melalui proses belajar bahasa di seluruh jenis dan jenjang pendidikan, serta di berbagai lapisan masyarakat. Ada 3 upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pengajaran dengan pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, pengembangan tenaga kependidikan dan sarana prasarana. Dan yang kedua yaitu pemasyarakatan dengan diadakannya penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung mengenai pembinaan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah peran media massa dengan menayangkan program-program TV atau konten-konten yang menarik dan kreatif mengenai pembinaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, perlindungan bahasa Indonesia. Punahnya sebuah bahasa tidak hanya sekedar kosakata ataupun tata bahasa, tetapi kehilangan warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Upaya untuk menjaga dan memelihara kelestarian bahasa Indonesia ada 4, yaitu 1. Perlindungan bahasa Indonesia diperlukan koordinasi antar lembaga pusat dan daerah. Upaya ini mempertegas bahwa bahasa Indonesia harus lebih utama daripada bahasa daerah dan bahasa asing. Yang kedua, pemerintah perlu membuat pedoman atau petunjuk pelaksanaan dalam penggunaan bahasa di ranah publik, seperti papan nama atau media luar, petunjuk jalan, dan iklan. Langkah ini sangat membantu bagi aparatur di daerah sebagai alat untuk menertibkan masyarakat yang sudah tidak terkendali lagi bahasanya. Yang ketiga, pemerintah harus bisa memberikan kesempatan kepada lembaga, instansi, perusahaan, dan perseorangan untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia. Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah yang bertugas untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan.
Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan berbagai lembaga relevan guna bersama-sama mengembangkan serta melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah etika problematika, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan terhadap berbahasa Indonesia sangatlah penting bagi kehidupan ketatanegaraan yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan bahasa adalah cara atau kegiatan pemeliharaan serta pengembangan bahasa yang erat kaitannya dengan berbahasa Indonesia. Selanjutnya, problematika dalam berbahasa sering terjadi dengan adanya ketidaksesuaian kosakata dan kaidah yang baik dan benar. Maka dari itu diperlukan perlindungan. Perlindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa agar bahasa Indonesia tidak tergantikan oleh bahasa lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.